Jangan mengakomodir mereka sehingga mereka bisa leluasa begini beroperasi di bawah tanah dan akibatnya nanti pemilu akan mereka acak-acak dan akibatnya juga adalah bonekanya nanti yang akan dimenangkan oleh dia. Hati-hati, hati-hati. NED, National Empowerment for Democracy, itu adalah LSM paling jahat yang kerjanya mengaduk-aduk negeri orang. Rakyat yang telah berjuang untuk memberikan suaranya justru diacak-acak oleh kekuatan asing yang tak ubahnya seperti perang proksi. Amerika Serikat yang bermain, tetapi justru mereka memanfaatkan orang-orang kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebuah pernyataan yang amat mengejutkan dilontarkan oleh ex-kepala BIN AM Hendro Priyono yang menyebut ada LSM asing yang sangat jahat, bahkan super jahat, yakni NED, National Endowment for Democracy, yang bakal mengacak-acak pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Mereka, kata AM Hendro Priyono, akan terus bergerak secara subversif melalui gerakan di bawah tanah untuk memenangkan capres yang bakal menjadi boneka negaranya. Benar-benar bikin kita miris. Kita sudah melihat monumen markas komando dari Brigade 10 Wehrkreis 3 Pak Harto ketika revolusi kemerdekaan. Sekarang saya ingin menunjukkan gedung ini adalah dulu rumah dari orang tua saya dan saya lahir di sini, di tempat ini. Hal-hal ini membangkitkan kita pada satu kenangan lama yang bersejarah yang mungkin bermanfaat untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan mengingat, tadi itu pertama kali, Petenger yang ada di Desa Ngoto, Jogja, dan tempat ini, di mana dulu di sini adalah rumah yang ditempati oleh tentara peta di zaman Jepang, ketika saya lahir. Dan kemudian karena Jepang kalah, dia ambil alih lagi waktu itu oleh sekutu Belanda dan seterusnya. Yang penting di sini adalah kedatangan kami bertiga abituren Akademi Militer. Kita di sini ingin sekali untuk menyadarkan dan mengingatkan secara bersama-sama seluruh bangsa Indonesia bahwa yang bisa menghancurkan bangsa kita hanya diri kita sendiri, yang kebanyakan dari sejarah kebangsaan kita hancurnya karena pengkhianatan dari dalam. Tidak pernah kita kalah dalam pertempuran, tetapi kalah dalam perang beberapa kali karena pengkhianatan. Dan dalam menghadapi tahun politik ini, pemilihan presiden 2024, yang penting bagi kita adalah mewaspadai hadirnya kembali anasir-anasir subversif yang diakomodir oleh bangsa kita sendiri yang tidak sadar, sehingga menggerakkan kekuatan untuk menggerogoti bangsa dan negara kita. Secara jelasnya saya sampaikan bahwa negeri tetangga kita itu sudah menjadi satu medan dari campur tangan asing melalui yang disebut NED, National Empowerment for Democracy, dan sudah sukses untuk memenangkan bonekanya untuk memimpin negara. Dan mereka sekarang juga memprovokasi tertutup, terbuka, setengah tertutup, setengah terbuka, dan kita jangan diam saja
Dan yang paling penting adalah jangan mengakomodir anasir subversif untuk menyesatkan opini dari generasi penerus sehingga merasa dengan kebebasannya mengkhianati untuk membunuh dirinya sendiri. Itu saja kami bertiga ingin bersama teman-teman para veteran dan purnawirawan ABRI, ya, tentara dan polisi, kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa jangan dianggap enteng gerakan di bawah tanah. Sekali lagi terbuka kadang-kadang lewat seminar-seminar, talk show, dan lain-lain, dan tertutup dengan pertemuan-pertemuan, dan setengah tertutup, setengah terbuka yang disebut metode kelabu seperti ini. Sadarlah. Jangan mengakomodir mereka sehingga mereka bisa leluasa begini beroperasi di bawah tanah, dan akibatnya nanti pemilu akan mereka acak-acak, dan akibatnya juga adalah bonekanya nanti yang akan dimenangkan oleh dia. Hati-hati NED, National Empowerment for Democracy. Itu adalah LSM paling jahat yang kerjanya mengaduk-aduk negeri orang. Dan itu sekarang main di tempat kita. Hati-hati ya. Selamat, semoga kalian semua sukses dalam hidup ini, berhasil, bisa sehat selalu, bahagia, sampai tua seperti kami ini yang sebentar lagi akan pergi. Dan supaya kalian sejahtera, lahir dan batin. Sahabat-sahabat Lintas Bangsa dan Setanah Air yang sangat saya hormati, pernyataan AM Hendro Priyono ini merupakan sebuah warning dan peringatan keras buat kita semua. Tampaknya benar yang ia katakan bahwa NED, National Endowment for Democracy, sebagaimana dokumen CIA yang bocor ke Mainstream News, merupakan sebuah LSM Front CIA yang terkenal kejam dan kini disenyalir tengah beroperasi melalui gerakan subversif, gerakan bawah tanah, dengan menggunakan metode revolusi warna di negeri kita. Pada Februari 2024 nanti bangsa kita akan menggelar kontestasi demokrasi yang diharapkan dapat berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Dan sesuai dengan konstitusi bahwa Presiden Jokowi tidak bisa lagi untuk mengikuti periode yang ketiga kalinya karena memang maksimal seorang presiden hanya menjabat selama atau sebanyak 2 periode. Nah, tampaknya setelah Presiden Jokowi tidak lagi maju dalam kontestasi politik 2024, menjadi kesempatan bagi NED yang diduga kuat sedang bersiap untuk menempatkan tokoh bakal capres tentu saja yang dianggap atau dinilai pro kepentingan Amerika Serikat setelah Presiden Jokowi lengser dari istana. Operasi NED tampaknya ini akan terus dilakukan secara masif meskipun terdapat kebocoran yang mengindikasikan bahwa Badan Intelijen Negara atau BIN di Jakarta sudah memberikan teguran secara tegas agar para pejabat Amerika Serikat untuk tidak cawe-cawe dengan pemilu dan pilpres di Indonesia. Namun tampaknya LSM yang memang dikenal sangat kejam dan jahat ini tidak peduli. Mereka tampaknya akan terus bermanuver, bergerilya, bahkan menyamar sebagaimana operasi politiknya yang telah dipraktekkan di lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2.000 hibah setiap tahunnya. Nah, di negeri kita kabarnya dengan gelontoran cuan yang luar biasa besarnya untuk kepentingan logistik politik telah banyak disalurkan ke berbagai LSM, termasuk kelompok masyarakat sipil, dan yang paling penting adalah partai politik dan kandidat dari berbagai spektrum ideologi. Taruhan sebaran yang luas ini dapat memastikan aset-aset Amerika Serikat, terutama politisi yang pro terhadap kepentingan Amerika Serikat, dengan satu atau dengan banyak cara akan menang pada Pilpres 2024 nanti. Kalau memang benar-benar ancaman ini terjadi, sungguh mencemaskan buat nasib demokrasi kita. Rakyat yang telah berjuang untuk memberikan suaranya justru diacak-acak oleh kekuatan asing yang tak ubahnya seperti perang proksi
Amerika Serikat yang bermain, tetapi justru mereka memanfaatkan orang-orang kita sendiri, sesama saudara kita sendiri untuk menjadi brutus, menjadi pengkhianat politik dengan mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama-sama. Ini tentu saja tidak boleh dibiarkan, apapun yang terjadi, jangan sampai ada seorang pun pengkhianat yang dibiarkan berkeliaran, meskipun itu di negeri sendiri. Saudara kita sendiri yang bersedia mempertaruhkan kredibilitas dan tanggung jawab moralnya sebagai seorang warga negara, sebagai rakyat Indonesia yang sudah lama sangat bermimpi agar pelaksanaan demokrasi benar-benar dapat berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, menghadapi kontestasi politik yang akan berlangsung nanti pada bulan Februari 2024, tentu saja kita harus memiliki kesadaran kolektif bersama-sama. Kita harus berjuang bersama-sama agar tidak ada satupun kekuatan asing yang berusaha untuk cawe-cawe dan ikut campur terhadap persoalan-persoalan dalam negeri kita. Tidak boleh ada satu kekuatan asing pun yang berusaha untuk mengusik kedaulatan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya tentu saja adalah kontestasi politik yang sangat penting bagi keberlanjutan kepemimpinan nasional. Jangan sampai presiden yang terpilih nanti justru akan menjadi boneka asing, boneka Amerika yang justru akan sangat mencederai kedaulatan bangsa dan negara, bahkan sangat merugikan seluruh bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.